membentuk satu pemerintahan dinasti, sehingga membentuk satu pemerintahan yang kemudian ibunya, bapaknya, anaknya menjadi Bupati Bima. Teman-teman, hal ini yang kemudian kita sangat sayangkan, di mana dinasti ini terbangun dengan sangat masif, baik itu bupati maupun ASN di bawah yang dibangun oleh jaringan keluarga. Hal ini menjadi syarat penting yang perlu kemudian diperhatikan kembali oleh pemerintahan pusat terkhususnya KPK, agar kemudian menindaklanjuti terkait dengan temuan BPK bahwa dari 2015 sampai dengan 2024 terjadi perampokan dana anggaran negara yang dilakukan oleh Bupati Bima dan kroni-kroninya, di mana 10 klaster proyek dan 20 proyek masif jumbo, teman-teman, yang dikelontorkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni Kabupaten Bima, yang setiap biaya itu diperuntukkan untuk pembangunan daerah, untuk kesejahteraan daerah, untuk perekonomian daerah. Namun lagi-lagi anggaran-anggaran itu dilakukan untuk peruntukan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, teman-teman. Sehingga apa, teman-teman? Sehingga terjadi banyak kesenjangan sosial, merosotnya perekonomian, produk-produk Bima yang kemudian dihasilkan dari tanah-tanah adat, tanah-tanah Bima, namun tidak bisa dimaksimalkan, didistribusikan yang maksimal oleh pemerintah daerah. Karena apa, teman-teman? Karena lagi-lagi pemerintah Kabupaten Bima merongrong melalui sistem-sistem keluarga, merongrong melalui sistem-sistem dinasti, membangun Kabupaten Bima dengan seenak jidatnya, teman-teman. Hal ini yang membuat kami mahasiswa Jakarta yang berasal dari Kabupaten Bima merasa sangat kecewa, merasa sangat prihatin atas apa yang kemudian terjadi di kabupaten kami, atas apa yang terjadi di tanah kelahiran kami. Tentu ini menjadi catatan penting untuk KPK. Ini menjadi perhatian khusus bagi KPK agar kemudian menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri, teman-teman. Sepakat itu, teman-teman. Yakni ada beberapa proyek yang kemudian kita bisa sebut, yakni pembangunan masjid agung di Kabupaten Bima, yang seharusnya menjadi ikon tersendiri di Kabupaten Bima, di mana Bima menjadi tempat yang dikenal oleh semua daerah adalah tempat daerah yang religius. Maka penting pembangunan masjid itu menjadi ikon dari Kabupaten Bima itu sendiri, teman-teman. Namun lagi-lagi kita patut mencurigai, kita patut menduga bahwa anggaran pembangunan masjid dimanfaatkan, dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bima, yakni Indah Damayanti Putri, menggunakan anggaran itu yakni untuk diperuntukkan memajukan anaknya sebagai calon Bupati Bima selanjutnya. Hal ini perlu kita duga.